Faslun utawi iki fasal. Fi isti'mali alati siwak, ing dalam menjelaskan memakai alat siwak. Fi isti'mali alati siwaki, ing dalam menjelaskan memakai alat siwak. Wa utawi siwak itu min sunanil wudu'i, iku sebagian sangking piro-piro sunnahnya wudu. Min sunanil wudu'i iku sangking piro-piro sunnahnya wudu. Siwak itu termasuk dari sunnahnya wudu karena sunnahnya banyak. Ada kumur-kumur, ada menghirup air, ada juga membaca basmalah dan yang lainnya. Tapi ini sulit ya, sulit kita praktekkan. Tapi kata Nabi, seandainya umatku tahu tentang pahala dalam siwak, maka Nabi itu mewajibkan untuk pakai siwak. Laula an asyukkoh, seandainya tidak memberatkan. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan ala ummati, atas umatku, la amartu bisiwak, maka Nabi akan mewajibkan kita pakai siwak. Tapi khawatir karena hukumnya wajib, maka Nabi tidak mewajibkan karena khawatir memberatkan sehingga hukumnya sunnah, padahal pahalanya sangat banyak. Siwak itu tidak harus dengan kayu siwak seperti biasanya di tempat-tempat ziarah ya, diampel, atau orang-orang yang dari haji Mekah biasanya kan dapat siwaknya. Tidak harus dengan itu siwak. Yang penting bikulli khoshinin, siwak itu yang penting dengan benda kasar. Terserah, bisa kayu jati, wa khariqatin, atau dengan bajunya enggak apa-apa ya, atau dengan sikat pasta giginya enggak apa-apa. Yang enggak boleh bi usbu'in, dengan jari-jarinya. Nah itu tidak mendapat kesunahan siwak. Paham ya? Siwak itu yang penting bikulli khariqatin, bikulli khoshinin, benda yang kasar. Pakai spidol enggak apa-apa ya. Paham ya? Pakai sapu enggak apa-apa, yang penting bersih suci ya. Bersih suci. Bahkan dicontohkan dalam Fathul Mu'in, khariqatin, pakai umpamanya. Tapi kalau subuh jangan ya. Bangun tidur enggak sikat gigi, terus siwak dengan bajunya, akhirnya ngumpul dengan temannya, kasihan temannya ya. Enggak bisa tidur ya. Yang enggak boleh bi usbu'in, dengan jari-jari. Artinya apa? Tidak mendapat kesunahan siwak. Siwak itu banyak khasiatnya. Dalam i'anah itu banyak, antara lain bisa mencerdaskan, antara lain untuk memudahkan sakaratul maut. Jadi kalau punya keluarga matinya sulit, kasih siwak. Paham ya? Bukan berarti kita mendoakan cepat mati, bukan, biar gampang. Paham ya? Kalau cepat kita akan ada niat enggak baik, biar cepat enggak, tapi biar gampang. Karena orang meninggal kan lebih parah dari kambing masih hidup dikupas kulitnya ya, kata Nabi ya. Wa yutlaku lan den mutlakakin, atau dimutlakan, diucapkan asiwaku opo siwak aidon halimani alama atas perkara yustaku kang den gawe siwak bihi opo ma, bihi opo ma min arokin sangkeng kayu arok biasanya itu orang-orang yang habis dari Mekah atau di tempat-tempat ziarah wali, itu ada namanya kayu arok. Wa nahwihi, dan sesamanya arok. Wa nahwihi, dan sesamanya arok. Wasiwaku utawi siwak itu mustahabun sunnah
fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Dalam kondisi apa saja siwak itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi apa saja siwak itu hukumnya sunnah. Wala yukrahu dan tidak makruh. Wala yukrahu dan tidak makruh opo siwak tanzihan kalawan makruh tanzih. Makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim ya. Makruh tanzih ya makruh biasa itu. Tapi kalau makruh tahrim ini sama dengan haram. Artinya apa? Ketika dikerjakan itu mendapat dosa. Ada haram, ada makruh tahrim. Paham ya? Ada haram, ada makruh tahrim. Bedanya cuma dalil. Wah itu panjang lagi itu ceritanya, usul fikihnya. Jadi banyak salah faham apa makruh tahrim. Makruh tahrim itu mendekati keharaman, bukan seperti itu. Wis. Makruh tanzi illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Lisoimi bagi orang yang puasa. Illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Lisoimi bagi orang yang puasa. Fardon aw naflan. Fardon puasa sunnah, puasa wajib, aw naflan atau puasa sunnah. Wa tazulul karahatu bi ghurubis syamsi. Wa tazulu lan hilang al karahatu opo hukum makruh. Al karahatu opo hukum makruh bi ghurubis syamsi, dengan sebab terbenamnya matahari. Jadi orang yang berpuasa maula diusahakan setelah duhur tidak usah pakai siwak. Ustadz, wah apa mulutnya bau ya? Enggak apa-apa ya. Itulah keunikan orang puasa. Faham Rani? Orang puasa mulutnya bau apa enggak? Bau ya. Bau Naila orang puasanya. Najwa, orang puasa mulutnya bau enggak? Kata Nabi, la khalufu famis shaim atyabu indawa min rihil miski. Bau mulutnya orang yang sedang puasa di sisi Allah lebih harum daripada baunya minyak misik. Biarin saja ya. Biarin saja. Baunya mulut itu banyak macamnya nasa. Ada kalanya karena memang tidak mau bicara. Coba gak usah bicara seharinya, mesti bau. Atau faktornya karena memang tidak ada makanan minuman yang masuk, seperti orang puasa. Paham ya? Tadi saya contohkan yang pertama, karena memang tidak berbicara, seperti kamar mandi jedingnya. Ini selama 1, 2, 3 bulan gak usah dipakai. Berubah apa enggak? Berubah. Namanya taghayyur bituli zamannya. Berubah karena lamanya berjam. Wis, mulai berangkat sekolah. Yang IPM ini kan sehari sekolahnya. Yang WH NASA mulai pagi sampai sore meneng ya. Gak ngomong, gak mau tanya, gak ajak meneng ya. Gurunya nanya, saya yakin taghayyurul fam, bau mulutnya itu akan muncul. Ada kalanya memang gak mau bicara, ada kalanya karena yang tidak ada makanan minuman yang masuk, ada kalanya karena faktor bawang. Nah, makan bawang nanti ada di belakang ya kan. Makan bawang itu bisa menyebabkan bau mulut gak enak ya. Kalau laki-laki karena sebab merokok ya, karena sebab merokok. Kalau bawang itu bahasa kita pelasik.
seseorang yang memang mulutnya bau dengan sebab bawang, tata'adza bihi al malaikatuh, orang lain merasa nggak enak dengan baunya, begitu juga malaikat merasa nggak enak, terganggu. Paham ya? Itu zaman dulu. Sekarang rokok, sebelum masuk masjid rokok, masuk masjid nggak sempat kumur-kumur, nggak sempat cuci mulut, langsung masuk masjid. Tata'adza bihil malaikatuh, malaikat merasa terganggu, tata'adza tersakiti, terganggu, tidak nyaman. Ini malaikat, paham ya? Apalagi manusia. Saya berani karena memang harus menyampaikan di tempat. Kalau di luar nggak berani ya, ngisi di luar nggak berani, ngisi di masjid nggak berani. Tapi kalau di forum tertentu, kelas, pondok itu bisa. Terkait dengan masalah rokok, kalau masjid luar nggak berani ya, nggak berani. Banyak itu ketidaknyamanan merokok. Maulid ketika sholawat dibacakan Nabi hadir, tapi gara-gara ada rokoknya Nabi berpaling. Selanjutnya cuman wakhtaron Nawawi, wakhtaroh lan memilih An-Nawawi sopo Imam Nawawi memilih adamal karohati ing tidak makruh mutlakon secara mutlak. Menurut Imam Nawawi hukumnya tidak makruh bagi orang yang berpuasa walaupun bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Ini Imam Nawawi, itulah fikih. Paham ya? Ustaz kok beda? Lah itu namanya fikih. Fikih itu mesti ada ikhtilafur rahmah, ikhtilaful ummah. Ulama berbeda itu menunjukkan rahmat. Yang tidak boleh berbeda dalam masalah urusan akidah ya. Ariyah meminjamkan, nikah, ada 5 hukumnya ya. Nikah itu ada 5, sunnah, mubah, makruh, haram, wajib. Tolak juga. Paham ya? Pernah dengar nikah ada 5? Pernah? Malah pernah ya? Nah itu namanya fikih. Paham ya? Sekarang